Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kelompok kita tercatat kelompok 1 ya di pendaftaran grup kita, terdiri dari 4 orang. Baik, saya share screen saja. Baik, teman-teman, pada kesempatan malam ini kelompok kami, kelompok 1, akan mencoba mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu berkenaan dengan mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi komputer manusia komputer ya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Noto Susanto, yang kedua Saudari Evelyn Septiani, yang ketiga Mas Arman Afandi ya, dan terakhir Mas Muhammad Budiawan. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa bab ya atau chapter. Yang pertama yaitu The Human, chapter 2 atau bab kedua yaitu tentang komputer, yang ketiga yaitu tentang interaction atau interaksi, dan yang terakhir nanti paradigma atau cara pandang ya. Lanjut, bab pertama yaitu apa itu human computer interaction. Istilah interaksi manusia komputer baru digunakan secara luas itu sebetulnya sejak tahun 80-an, berakar pada disiplin ilmu yang lebih mapan awalnya yaitu tentang matematika. Sebetulnya studi sistematis tentang kinerja manusia dimulai dengan sungguh-sungguh pada awal abad terakhir di pabrik-pabrik ya. Tentunya kita ketahui di sana banyak aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi, studi sistematis tentang kinerja manusia dimulai dengan sungguh-sungguh pada awal abad terakhir di pabrik-pabrik dengan penekanan pada tugas-tugas manual awalnya. Terus pada Perang Dunia Kedua memberikan dorongan untuk mempelajari interaksi antara manusia dan mesin. Nah, karena masing-masing pihak berusaha untuk menghasilkan sistem senjata yang lebih efektif, tadi disebutkan tentang Perang Dunia ya, sebetulnya Perang Dunia ternyata menghasilkan perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan gelombang minat antara peneliti dan pembentukan Ergonomic Research Society pada tahun 49. Secara tradisional, ahli ergonomi terutama memperhatikan karakteristik fisik mesin dan sistem dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja pengguna. Faktor manusia menggabungkan masalah ini dan lebih banyak masalah kognitif juga. Terus istilah ini digunakan secara bergantian dengan ergonomi menjadi istilah yang disukai atau digunakan di Inggris Raya, dan faktor manusia di bagian Amerika Utara yang juga berbahasa Inggris. Kedua disiplin ilmu ini berkaitan dengan kinerja pengguna dalam konteks sistem apapun, baik komputer, mekanis maupun manual. Ketika penggunaan komputer menjadi lebih luas, semakin banyak peneliti yang mengkhususkan diri dalam mempelajari interaksi antara manusia dan komputer. Siapa yang terlibat dalam HCI atau Human Computer Interaction? Tidak dilakukan, bahwasanya Human Computer Interaction ini merupakan multidisiplin ya. Perancang ideal dari sebuah interaktif sistem akan memiliki keahlian dalam berbagai topik, terutama psikologi, karena nanti ada hubungannya dengan interaksi dan ilmu kognitif untuk memberikan pengetahuannya tentang keterampilan, persepsi, kognitif, dan pemecahan masalah pengguna, dan selanjutnya juga ada ilmu ergonomi untuk kemampuan fisik pengguna, sosiologi untuk membantu dalam memahami konteks interaksi yang lebih luas. Terus ilmu komputer dan teknik untuk dapat membangun teknologi yang diperlukan usaha untuk dapat memasarkannya. Jadi multidisiplin ilmu ini sangat kompleks ya dalam HCI atau Human Computer Interaction. Antara hubungan teori dan Human Computer Interaction. Awalnya orang-orang akan mengabaikan konsentrasi kita pada kata-kata tugas, yaitu di mana tugas itu kan berbasis pada manual ya. Tugas pengguna saat ini dipelajari dan kemudian didukung oleh komputer yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sifat tugas asli dan menyebabkannya berkembang. Ini konteks psikologi dalam multidisiplin yang ada di Human Computer Interaction. Terus untuk kemudian mengalami evolusi tugas ini pada gilirannya mempengaruhi desain dalam perancangan komputer yang ideal.
Namun evolusi ini juga memberikan kekuatan motivasi di balik siklus dalam pengembangan sistem daripada sanggahan seluruh ide desain yang mendukung. Lanjut, teori HCI. Kata tugas atau fokus untuk menyelesaikan pekerjaan ini juga bermasalah ketika kita memikirkan bidang-bidang seperti peralatan rumah tangga, elektronik konsumen, dan pada e-commerce ya. Ada 3 terminologi yang bisa kita uraikan dalam hal ini, yaitu ada kata berguna, dapat digunakan, dan digunakan. Berguna dalam arti menyelesaikan apa yang diperlukan. Misal memutar musik, memasak makan malam, itu kan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kita ya. Terus lainnya misalkan memformat dokumen. Terus terminologi lain yang dikaitkan dengan komputasi ini yaitu dapat digunakan. Dapat digunakan ini maksudnya adalah dilakukan dengan mudah dan alami. Terus tanpa bahaya, kesalahan, dan lain-lain. Terus digunakan membuat orang ingin menggunakannya menjadi menarik, terus menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Jadi berkaitan banyak dengan aktivitas kita manusia, berangkat dari aktivitas kita manusia. Selanjutnya, jadi secara keseluruhan pada bab 1 ini, kita manusia telah mempertimbangkan sebagai pengolah informasi. Kita manusia sebagai pengolah informasi, menerima masukan dari luar atau dunia, kemudian menyimpannya, kemudian mengolahnya dan memanipulasi dan menggunakan informasi dan bereaksi terhadap informasi yang diterima. Terus informasi yang diterima melalui panca indera, khususnya dalam hal penggunaan komputer, melalui penglihatan, pendengaran, dan sentuhan informasi dan sentuhan. Informasi disimpan dalam memori, baik untuk sementara dalam memori sensorik ataupun memori kerja, atau secara permanen dalam memori jangka panjang. Hal ini kemudian dapat digunakan dalam penalaran dan pemecahan massal. Nah, ini hubungannya dengan human pada chapter 1. Terus situasi yang akhirnya kita sehari-hari menggunakan komputer, terus akhirnya menjadi rutinitas, maka situasi akrab yang berulang memungkinkan orang untuk memperoleh keahlian atau keterampilan, termasuk kita bahkan akhirnya ikut studi atau mempelajari tentang ilmu komputer ini. Situasi akrab yang berulang memungkinkan orang untuk memperoleh keterampilan dalam domain tertentu, seperti struktur informasi, mereka menjadi lebih jelas. Namun ini juga dapat menyebabkan kesalahan jika konteksnya berubah. Oke, selanjutnya yaitu persepsi dan kognisi. Dalam bab 1 ini mengaitkan dengan persepsi dan kognisi manusia itu kompleks dan canggih sebetulnya. Sebenarnya kita aslinya manusia itu lebih canggih karena memiliki kecerdasan yang tentunya maha lebih baik, dalam arti Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Cuma tinggal kita memaksimalkan dalam hal, makanya ada istilah kognisi atau pembelajaran. Tetapi sebenarnya tidak tanpa batasan. Kami telah mempertimbangkan beberapa keterbatasan ini dalam bab ini ya, dalam pembahasannya. Pemahaman tentang kemampuan dan keterbatasan manusia sebagai pengolah informasi dapat membantu kita untuk merancang sistem yang interaktif yang mendukung yang pertama dan mengkompensasi yang terakhir. Prinsip, pedoman, dan model yang dapat diturunkan dari psikologi kognitif, teknik yang disediakannya adalah alat yang sangat berharga bagi perancangan yang sistem interaktif. Untuk selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Saudara Evelyn Septiani. Silakan. Terima kasih, saya Evelyn akan menjelaskan chapter 2, The Computer. Mas Noto bisa di next. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai elemen yang masing-masing mempengaruhi pengguna sistem. Contohnya seperti alat input yang digunakan untuk text entry ataupun painting, alat output yaitu screen, small screen, screen yang kecil ataupun yang besar, ataupun lembar digital, kemudian reality virtual, atau interaksi spesial dan display pada device, interaksi fisik seperti bunyi, haptik, dan pengenalan gestur, lembar kertas sebagai output, contohnya kertas yang keluar dari printer dan scanning, kemudian memori, contohnya adalah RAM dan processing,
yang berkaitan dengan kecepatan proses dan jaringan. Text entry device dapat kita lihat di contohnya adalah QWERTY keyboard, short keyboards dalam piano, dan phonepad T9 entry seperti di handphone yang sekitar tahun 2000-an ya, bukan seperti handphone-handphone sekarang. Next, Mas Noto. Handwriting recognition, teknologi saat ini masih kurang akurat dan membuat banyak kesalahan karena perbedaan besar antara tulisan tangan setiap orang. Handwriting recognition kebanyakan memproses inputan melalui goresan input bukan pada angka ataupun huruf itu sendiri, sehingga pengenalan secara online masih lebih unggul. Kemudian entry text yang lain adalah speech recognition. Performa pengenalan suara masih relatif rendah sehingga masih diperlukan inovasi dalam pengembangan sistem, mengingat voice recognition masih sangat dipengaruhi hal seperti aksen dan bahasa setiap orang. Positioning, painting, and drawing. Alat yang digunakan dalam positioning, pointing, dan drawing, contoh salah satunya adalah mouse, adalah perangkat input tidak langsung diciptakan pada tahun 1964 oleh Engelbart. Kemudian ada touchpad, touch sensitive tablet, dioperasikan dengan menggunakan jari di atas layar, digunakan pada komputer dan tablet. Kemudian ada trackball atau thumb wheel, upside down mouse yang menggerakkan kursor dengan cara digulingkan, contohnya pada handphone BlackBerry ataupun di mouse kita. Kemudian joystick dan keyboard nipple, joystick dapat kita temukan di proses kendali pesawat, khususnya untuk Airbus. Touchscreen sensitif yang kita gunakan sekarang di handphone kita, kemudian stylus dan light pen, digitizing tablet seperti tablet untuk drawing. Kemudian eye gaze adalah sistem atau alat yang memungkinkan kita untuk mengontrol komputer hanya dengan tatapan mata, tetapi kekurangannya adalah teknologi eye gaze ini sangat mahal, kemudian cursor key dan discrete positioning yang dapat kita temukan di remote control. Kemudian display device dapat kita lihat di dalam screen yang sangat dipengaruhi oleh bit per pixel, maka semakin besar bit per pixel, maka intensitas dan warna akan semakin tajam. Kemudian realitas virtual dan interaksi 3D, terdiri dari 3 pergerakan yaitu pitch, yawn, dan roll, dapat kita lihat dalam VR headset, di mana kendali dapat dikendalikan melalui joystick dan akan membuat efek seperti 3D yang di-display di dalam VR handheld tersebut. Kontrol fisik, sensor, dan spatial device. Dedicated display terdiri dari analog display, yaitu dial, gauge, dan lights. Contohnya seperti tombol dial di handphone yang masih menggunakan hardkey, kemudian gauge ini adalah penunjuk akan sesuatu device, misalnya gauge menunjuk jumlah oksigen dalam satu tangki ataupun yang lainnya. Kemudian ada digital display, contohnya adalah small LCD screen, LED lights, dan lain-lain. Kemudian head-up display, contohnya seperti display yang berada di kokpit pesawat yang menunjukkan kontrol penting dalam pengendalian pesawat. Sound atau suara seperti bunyi beep, bong, klongs, dan lain-lain digunakan untuk mengindikasikan error ataupun konfirmasi dari sebuah aksi. Touch, feel, and smell, misalnya dalam game ada getaran yang menandakan sebuah aksi. Dalam simulasi seperti instrumen operasi di rumah sakit yang memungkinkan pengguna merasakan sensasi pembendahan secara virtual. Kemudian ada kontrol fisik, contohnya seperti tombol pada mesin cuci. Environment dan biosensing, yaitu sensor di sekeliling kita yang seperti sensor RFID pada security tags di tempat perbelanjaan ataupun alat ukur temperatur tubuh. Printing dan scanning. Printing menggunakan basis dots dalam meningkatkan resolusi, banyak menggunakan dot matrix, printer, inkjet printers, dan laser printers. Scanning yaitu proses scanning menghasilkan gambar bitmap dari sumber menggunakan karakter recognition dan ditransfer ke halaman baru secara langsung dalam bentuk text file. Memori. Memori terbagi menjadi 2, yaitu RAM dan short term memory.
RAM atau Random Access Memory menggunakan silicon chip 100 nanodetik dalam akses waktunya. Informasi dapat hilang jika power off dan data ditransfer berkisar 100 MB per detik. Untuk long time memory di memori atau disk dibagi menjadi dua, yaitu magnetic disk, hard disk, dan floppy disk atau optical disk seperti CD-ROM dan DVD. Processing dan network. Efek dari kecepatan prosesor yang terbatas dapat dihindari dengan menggunakan buffer. Respon yang sangat cepat dari sebuah sistem juga dapat membuat user tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami output dari sistem, sehingga diperlukan keseimbangan dalam sistem komputer. Keterbatasan dalam performa interaktif, yaitu beberapa faktor yang dapat membatasi kecepatan proses interaktif, diantaranya computation bound, kita harus memastikan user memiliki indikasi mengenai kemajuan sistem, storage channel bound, memilih memori dan teknik akses terbaik, graphic bound, waktu aktual dalam operasi grafik dapat berbeda dari waktu yang diperkirakan sebelumnya, dan network capacity, yaitu kapasitas network tersebut. Kemudian network computing, sistem yang saling terhubung memiliki pengaruh dalam proses interaktif dikarenakan jarak sehingga ada keterlambatan yang disadari dari sistem tersebut. Maka aksi dari user lain dapat mempengaruhi interaksi kita dengan komputer. Contohnya jika saya menggunakan device yang terhubung ke speaker Bluetooth, jika saya meletakkan speaker Bluetooth saya di samping router Wi-Fi, maka itu akan terganggu. Nah, ini adalah esensi dari network computing. Oke, chapter 2 telah selesai, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Arman untuk chapter 3, interaksi. Baik, kita masuk ke chapter 3. Saya akan menjelaskan mengenai interaksi. Jadi, model interaksi membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dalam interaksi antara pengguna dan sistem. Interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh pengguna atau user dan apa yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ada beberapa cara di mana pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem. Di antaranya yang pertama yaitu batch input. Batch input di sini si user memberikan informasi ke komputer, kemudian meninggalkannya, secara otomatis mesin akan melakukan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua ada direct manipulation. Direct manipulation ini jadi si pengguna atau user melakukan interaksi melalui perangkat input. Kemudian yang ketiga ada virtual reality. Virtual reality di sini, jadi si pengguna atau user itu melakukan interaksi secara terus-menerus dengan komputer, kemudian komputer atau si user juga mendapatkan feedback dari komputer. Itu 3 cara untuk berinteraksi ke komputer. Kita lanjut. Slide selanjutnya ada syarat interaksi. Jadi syaratnya itu yang pertama ada tujuan dari sistem interaktif. Nah, tujuan ini membantu pengguna dalam mencapai tujuan dari beberapa domain aplikasi. Domain itu apa ya? Yaitu area keahlian dan pengetahuan dalam beberapa aktivitas di dunia nyata. Kemudian ada tugas. Tugas itu operasi untuk memanipulasi konsep domain. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu output yang diinginkan dari tugas yang dilakukan. Jadi si pengguna atau user memberikan tugas ke komputer. Nah, tujuannya nanti apa yang diinginkan. Selanjutnya ada niat. Niat itu diartikan tindakan khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi. Selanjutnya ada analisis tugas, yaitu identifikasi ruang masalah bagi pengguna sistem interaktif dalam hal domain, tujuan, niat, dan tugas. Selanjutnya ada bahasa sistem atau bahasa inti, menjelaskan atribut komputasi dari domain yang relevan dengan status sistem. Selanjutnya ada bahasa pengguna. Nah, bahasa pengguna sini diartikan bahasa tugas, menjelaskan atribut psikologis dari domain yang relevan dengan status pengguna.
Kemudian selanjutnya ada sistem. Sistem itu aplikasi yang terkomputerisasi. Selanjutnya, Mas Noto. Selanjutnya ada siklus eksekusi dan evaluasi. Siklus interaktif dapat dibagi menjadi dua fase utama. Jadi yang pertama ada eksekusi, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu eksekusi yaitu yang dilakukan oleh sistem, kemudian evaluasi yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian ada rencana yang dirumuskan oleh pengguna kemudian dijalankan oleh komputer. Ketika selesai, pengguna mengevaluasi hasil dan menentukan tindakan selanjutnya. Dalam model interaksi normal terdapat 7 tahapan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua membentuk niat, yang ketiga menentukan urutan tindakan, yang keempat melaksanakan tindakan, yang kelima memahami status sistem, yang keenam menafsirkan status sistem, kemudian yang terakhir mengevaluasi keadaan sistem sehubungan dengan tujuan dan maksud. Oke, selanjutnya Mas Noto. Kita lanjut ke kerangka interaksi. Terdapat 4 komponen utama dalam sistem interaktif. Yang pertama ada pengguna, kemudian yang kedua sistem, yang ketiga input, keempat output. Seperti gambar yang terlihat di sampingnya. Di mana setiap komponen itu memiliki bahasanya sendiri. Lanjut Mas Noto. Di sini untuk penjelasannya kerangka interaksi. Jadi di sisi pengguna, komunikasi dalam bahasa tugas, dan di sisi sistem, komunikasinya dalam bahasa inti. Perumusan pengguna dari tugas yang diinginkan perlu diartikulasikan dalam bahasa input. Jelasnya terlihat di gambar di samping. Kemudian tugas diutarakan dalam istilah atribut psikologis tertentu yang menyoroti fitur penting dari domain bagi pengguna yang jika dipetakan dengan jelas ke bahasa input akan menyederhanakan artikulasi tugas. Dan manipulasi langsung juga dapat memfasilitasi artikulasi. Tanggapan masukan diterjemahkan ke rangsangan untuk sistem. Setelah transisi keadaan terjadi dalam sistem, fase eksekusi selesai. Dan evaluasi dimulai dengan menerjemahkan respon sistem ke dalam rangsangan untuk komponen output. Akhirnya, respon dari output diterjemahkan menjadi rangsangan bagi pengguna. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, setelah diproses, kemudian ada outputnya. Nah, outputnya tadi diobservasi oleh pengguna atau user. Selanjutnya, Mas Noto. Selanjutnya ada ergonomi. Jadi ergonomi itu faktor manusia. Secara tradisional adalah studi tentang karakteristik fisik dari interaksi. Bagaimana kontrol dirancang, lingkungan fisik tempat interaksi berlangsung, dan tata letak dan juga kualitas fisik layar. Dalam ergonomi sendiri membahas tentang pengaturan kontrol dan tampilan, lingkungan fisik, kemudian masalah kesehatan, dan penggunaan warna. Yang mana ini semua mempengaruhi dalam proses interaksi antara manusia dan komputer. Baik dari segi kenyamanan, kemudian dalam interaksi juga yang akan mempengaruhi terhadap kesehatan pengguna. Seperti yang kita lihat pada gambar di sampingnya. Jadi interaksi manusia dan komputer itu atau disebut ergonomi semuanya dirancang untuk kenyamanan dan juga agar tidak mengganggu kesehatan pengguna. Selanjutnya Mas Noto. Untuk selanjutnya gaya interaksi. Gaya interaksi yang umum diantaranya yaitu yang pertama ada command line interface, kemudian ada yang kedua ada menu, yang ketiga ada natural language, kemudian yang keempat ada question and answer and query dialog, kemudian yang kelima form fields and spreadsheet, yang keenam ada WIM, Windows icon, menu and pointers interface, yang ketujuh ada point and click interface, kemudian yang terakhir ada 3 dimension interface.
Jadi itu gaya interaksi yang paling umum digunakan untuk interaksi antara komputer dan manusia. Selanjutnya, chapter 4 akan dijelaskan oleh teman kami, Muhammad Budiawan. Oke, selanjutnya kita masuk di chapter keempat, yaitu paradigma, di mana di chapter ini kita menjelaskan tentang bagaimana sih komputer itu digunakan tidak hanya sebagai komputer untuk misalnya perhitungan dan segala macamnya, tapi bisa lebih digunakan untuk hal-hal lain yang out of the box dari hanya untuk komputer saja. Oke, Mas Noto. Nah, ini yang pertama adalah time sharing. Ini adalah sistem komputer dengan banyak pengguna. Jadi sebelum konsep ini muncul, user masih dibatasi oleh batch, yaitu tugas ya, satu tugas satu pengguna gitu, selesai tugasnya baru melaksanakan tugas yang lain. Jadi adanya konsep ini juga dapat meningkatkan keluaran atau throughput sistem. Konsep ini juga memungkinkan interaksi interaktif antara manusia dengan komputer. Nah, ini contohnya adalah pemakaian suatu teller terminal pada suatu bank. Jadi time sharing ini kan dulunya pertama kali komponen untuk switching ya. Komponen untuk switching itu kan pertama kali pakai relay gitu. Jadi relay ini melakukan switching sangat lambat, kemudian ada perkembangan lagi dengan tabung elektronik. Nah, kemudian yang paling baru adalah dengan IC. Dengan IC ini maka switching akan lebih cepat, jadi memungkinkan komputer itu bisa melakukan beberapa tugas. Bahkan beberapa user itu memakai satu komputer. Itu untuk time sharing. Selanjutnya Mas Noto. Nah, kemudian video display unit. Konsep ini muncul pada tahun 1950-an dan didasari pada perbedaan tampilan pada layar dengan cetakan keluaran atau output pada kertas. Jadi kan dulu mungkin keluaran itu hanya teks ya, teks, kemudian output juga mungkin masih hitam putih gitu. Nah, ini sehingga konsep ini dapat menampilkan dan memanipulasi informasi pada komputer dengan visualisasi yang dapat lebih dipahami dan dimengerti oleh user pengguna. Ya, yaitu menggunakan display video display unit atau VDU. Ini contohnya monitor. Nah, dalam perkembangannya ini monitor nggak hanya ditampilkan sebagai monitor, jadi monitor bisa buat touchpad, bisa pakai pen gitu kan, dicoret-coret. Nah, itu paradigma baru dalam video display unit. Kemudian Mas Noto, selanjutnya. Kemudian ini programming toolkit. Ini adalah sebuah alat bantu pemrograman yang dapat menghasilkan sebuah program atau sistem interaktif yang nantinya akan memudahkan user dalam berinteraksi dengan komputer. Konsep ini dirancang untuk programmer yang saat itu dianggap memiliki pengetahuan intelektual yang tinggi. Contohnya compiler program seperti C++ atau Visual Basic. Nah, ini programming toolkit ini memungkinkan komputer yang diprogram awalnya hanya untuk perhitungan gitu ya, ini bisa memungkinkan untuk membuat program baru. Jadi itu paradigma dalam pemrograman. Oke, selanjutnya Mas Noto. Nah, selanjutnya adalah personal computing. Nah, apabila programming toolkit dirancang untuk menghasilkan suatu sistem atau program yang nantinya akan digunakan oleh user, maka personal computing diperuntukkan bagi mereka yang hanya menikmati fasilitas yang ada dalam komputer. Namun komputer pribadi atau personal computing tetap dilengkapi dengan kemampuan yang tidak dapat diragukan atau powerful. Nah, ini contohnya laptop atau notebook. Jadi dulu komputer yang mainframe gitu, yang gede banget gitu, kemudian jadi kecil, kemudian sekarang paradigma baru komputer itu bisa jadi personal computing seperti laptop, bahkan tablet atau HP itu juga sebenarnya contoh dari komputer gitu ya. Kemudian selanjutnya Mas Noto. Nah, ini sistem WIM ya. Sistem window memungkinkan untuk berinteraksi atau berdialog dengan komputer. Sistem window diciptakan karena manusia cenderung menginginkan mengerjakan beberapa tugas menggunakan komputer dalam satu waktu.
sehingga tugas tersebut seperti tersimpan dan dapat dipanggil sewaktu-waktu pada layar yang disebut window. Ini contohnya adalah Windows, icon, menu, dan pointer. Jadi dulu kan komputer itu masih berupa teks-teks tuh ya, teks dengan komen-komen. Nah, dengan paradigma baru ini, komputer ini dijalankan dengan hanya mengeklik icon, kemudian mempunyai beberapa layar atau window ya, untuk beberapa window. Ya, Windows 1 ini untuk misalnya untuk accounting, Windows 2 untuk menonton video, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah paradigma penggunaan interaksi komputer dengan WIM ini. Nah, ini selanjutnya, Mas Noto. Nah, ini selanjutnya adalah metafor atau metamorfosis ya. Metafora ini diambil dari kata metamorfosis, artinya di sini adalah perubahan ke dalam bentuk yang lebih baik dari suatu yang sudah yang sudah ada. Nah, ini contohnya spreadsheet adalah metafora dari akuntansi dan keuangan. Nah, keyboard adalah metafora dari mesin tik. Jadi mungkin dulu akuntansi itu dengan pembukuan ya, dengan dicatat di buku kecil, buku besar, kas besar, kas kecil gitu kan, dengan buku. Nah, dengan paradigma ini kita memungkinkan pencatatan akuntansi ini di dalam bentuk spreadsheet, contohnya Microsoft Excel gitu ya. Kemudian next. Nah, ini manipulasi langsung atau direct manipulation. Ini melihat pentingnya faktor visualisasi, maka muncullah konsep manipulasi langsung atau direct manipulation. Selain itu, respon cepat terhadap audio juga diperlukan. Nah, contoh konsep ini adalah what you see is what you get, atau apa yang kamu lihat atau apa yang kamu ketik, itu apa yang kamu lihat. Ini contohnya ada di Microsoft Word. Jadi apa yang user lihat pada tampilan layar, maka itulah yang nantinya akan menjadi keluaran output. Jadi di sini juga nggak hanya yang dilihat ya. Jadi kita ngetik, kita pengen bold itu tebel, kita pengen itu miring, kita pengen itu warnanya merah, nanti tampil di komputer. Nah, itulah yang akan didapatkan ketika di print. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah bahasa versus aksi. Nah, ini user tidak perlu mengetahui bahasa dari sistem karena itu terlalu merumitkan. Maka bahasa dari sistem itu akan disampaikan ke user dalam bentuk interface yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, contohnya pada sistem pencarian informasi, user tidak perlu mengetahui bagaimana informasi diorganisasikan. Jadi kita misalnya di Google ya, mengetikkan gitu kan, mencari tentang unsia gitu. Nah, nanti di Google itu nanti akan mencari informasi-informasi. Kita nggak perlu tahu bagaimana cara Google itu mendapatkan informasi. Yang kita tahu hanya Google sudah menampilkan informasi tersebut. Nah, itu ada paradigma dalam bahasa ya. Jadi kita menggunakan bahasa apapun, Google bisa mendapatkan dengan sesuai dengan bahasa yang kita ketikkan gitu. Kemudian Mas Noto. Nah, ini yang mungkin yang terakhir ya. Sebenarnya paradigma itu banyak, cuman ini yang saya sampaikan mungkin yang terakhir ya. Nah, ini komputer support cooperative work. Nah, ini adalah kolaborasi antara individu melalui komputer, sehingga user dapat berinteraksi dengan user yang lain, meskipun dalam jangkauan yang jauh dengan menggunakan media jaringan komputer. Ini contohnya yang paling sederhana itu email ya. Jadi user satu dengan user yang lain bisa saling berkolaborasi dengan menggunakan email ini. Jadi jarak yang jauh tidak bermasalah, bisa menggunakan email, atau yang sekarang itu misalnya dengan Vicon, atau yang kita lakukan ini dengan Zoom seperti ini ya. Jadi ini adalah paradigma baru komputer gitu. Jadi mungkin nantinya paradigma lagi ini lebih berkembang lagi gitu. Misalnya tentang kesehatan gitu ya. Jadi mungkin ada paradigma baru, mungkin pasien masuk di scan ya melalui kamera gitu kan, tubuhnya bisa apa ya, bisa dideteksi mungkin berapa kilo mungkin begitu kan,
atau dengan kornea mata seperti itu, dengan warna mata yang seperti itu mungkin dia terdeteksi apa. Nah, itu mungkin itu adalah paradigma yang akan berkembang. Mungkin seperti itu untuk chapter 4 ya tentang paradigma. Kembali ke Mas Noto. Oke, mantap. Terima kasih Mas Bian Muhammad Budiawan yang sudah mengakhiri presentasi kelompok kami. Demikian ya dari kelompok kami untuk tugas satu dari mata kuliah Human Computer Interaction ini. Kurang lebihnya semoga bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat